Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 29 Oktober. Hari biasa pekan ke-30. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau datang berkunjung untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian dan dosa-dosa kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, semoga berkat teladan kasih-Nya, kami Kau mampukan untuk berkurban bagi sesama kami, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca dan merenungkan bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di depannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini kembali menampilkan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus memenuhi undangan seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Mungkin mereka ingin mengamati apa yang dilakukan Yesus untuk menjebaknya. Ada 39 larangan kerja pada hari Sabat yang tidak boleh dan tidak bisa dilanggar. Larangan Sabat sifatnya mengikat dan wajib ditaati. Pada hari Sabat, tiba-tiba datang kepada Yesus seorang yang sakit busung air. Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat itu dan semua orang yang hadir di sana, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Pertanyaan ini tampaknya sekadar untuk memancing masalah. Sebab semua orang Yahudi pasti tahu larangan Sabat yang tidak memperbolehkan bekerja pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak menjawab. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya pergi. Jelas sekali bahwa Yesus telah melanggar aturan larangan Sabat, tetapi ia membenarkan tindakannya dengan merujuk pada prinsip penangguhan larangan Sabat karena bahaya mati. Yesus berargumen, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Pada hari Sabat orang itu dilarang untuk bekerja. Tetapi orang-orang Yahudi akan segera menolong dan bekerja meskipun di hari Sabat kalau ada orang atau hewan yang terperosok ke dalam sumur. Orang atau hewan yang terperosok ke dalam sumur berarti orang atau hewan itu sedang ada dalam situasi bahaya mati. Maka pelanggaran itu bisa dibenarkan karena sesuai dengan aturan
penangguhan atau pembatalan larangan Sabat. Nah, kalau demi keselamatan hewan saja orang-orang Yahudi bisa melanggar larangan Sabat dan dibenarkan, apalagi demi penyembuhan, pemulihan, dan penyelamatan manusia. Jadi, alasan perikemanusiaan dan penangguhan larangan Sabat karena bahaya matilah yang mendasari tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita masih ragu-ragu akan kebenaran pelaksanaan aturan larangan Sabat yang tidak diperbolehkan orang bekerja pada hari Sabat itu. Padahal Yesus sendiri telah menjadi korban fanatisme para pemimpin dan penguasa Yahudi yang legalistis. Tak jarang kita pun takut berbuat yang baik atau tidak berani melanggar demi kebaikan karena aturannya tidak memperbolehkan. Dan Yesus telah mengajarkan kepada kita semua bahwa alasan kemanusiaan itu lebih penting dan harus mengalahkan aturan-aturan kesalehan yang seringkali mengikat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini adalah pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya lebih mengutamakan peri kemanusiaan daripada ketaatan-ketaatan pada aturan-aturan lahiriah belaka. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kiranya kita lihat kembali perjalanan hidup beriman kita. Apakah aku melaksanakan itu hanya demi aturan, tapi kita tidak tahu apa makna di balik semua aturan itu. Melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang kritis, yang mau dan siap untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita, agar kita berani untuk menolong siapapun, meskipun mungkin kita beda keyakinan, beda latar belakang, namun karena itu adalah sesama kita, maka marilah kita meladan Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir untuk semua orang, yang menyembuhkan untuk siapa saja yang datang kepadanya, yang menyelamatkan semua umatnya. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh siap untuk menjadi saksinya dalam hidup kita. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.